Ibadah itu tidak ada istilah dilaksanakan dengan perantara. Ibadah itu langsung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Kiai Imam Syaukani MA. Selamat malam, Yai. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau ini termasuk Ketua KMM, Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Dan pada malam hari ini beliau akan menyampaikan dan sharing tentang fikih kontemporer, yakni prinsip-prinsip dalam beribadah. Dan juga yang kami hormati dan yang kami banggakan, pemirsa yang sudah masuk ya, kita panggil dengan sahabat ngaji maju ya, ngaji malam Jumat, dimana ngaji malam Jumat ini kita laksanakan setiap malam Jumat ya, namanya ngaji maju, ngaji malam Jumat. Semoga kita bisa istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan ini, dan semoga apa yang kita lakukan tercatat di sisi Allah sebagai amal soleh-solehah. Sahabat ngaji maju yang dirahmati Allah, yang kedua mari kita bersolawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Sahabat ngaji maju yang dirahmati Allah, ya, pada Kamis ini, malam Jumat ini, kita akan membahas suatu materi yang sangat penting ya, terutama dalam ubudiyah. Dimana kalau materi ini tidak disampaikan, khawatir nanti kita dalam beribadah ada yang keliru, ada yang kurang, dan bahkan tidak diterima ya ibadahnya ya. Ibadahnya bisa tidak diterima. Ini namanya prinsip-prinsip dalam beribadah. Poinnya luar biasa. Tadi kami sebelum sesi ini sempat diskusi, dan prinsip-prinsip ini harus benar-benar kita pegang dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Baik, biar tidak berlama-lama, insya Allah Yai kita akan menyampaikan dalam durasi 30 menit, dan setelah itu sobat ngaji maju bisa menyampaikan pertanyaan di meeting chat ya, yang sudah ada di layar kita. Pertanyaannya bisa langsung to the point saja biar jelas terkait dengan materi yang sudah kita tentukan pada malam hari ini. Baik, kami persilakan Yai Syaukani untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para pemirsa yang budiman, sahabat ngaji maju yang saya hormati dan saya sayangi, mari kita bersama-sama senantiasa berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Karena sama dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu wajah, bertemu muka di dunia maya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Amin. Prinsip dasar dari semuanya bertumpu pada dua ayat yang mempunyai hubungan, yang mempunyai irtibat fil makna. Ayat yang pertama adalah bahwa diciptakannya seluruh isi bumi ini adalah untuk diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Jadi Allah yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini adalah untuk kalian bangsa manusia. Di apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan sebetulnya adalah ciptaan dari Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi penciptaan itu tidak kemudian tanpa tujuan, bahwa ada ayat yang menyebutkan sebagai hubungan dengan ayat pertama tadi adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi dua ayat ini mempunyai irtibat fil makna, mempunyai dua ikatan, ya, yang menjadi satu ikatan, bahwa intinya adalah dunia diciptakan oleh Allah untuk manusia, manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ini poin yang mesti kita paham. Saya ulangi lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dunia seisinya diciptakan oleh Allah untuk manusia, manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wah, bentar ya. Ini kayaknya quotes yang bagus ini. Ini mesti dipahami. Dunia diciptakan oleh Allah untuk manusia dan manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Itu mesti dipahami betul. Sehingga keberadaan kita tidak ada lain kecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bagaimana cara kita sudah membahas bagaimana cara memahami, mensikapi ya, untuk petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cara mudah untuk memahami petunjuk sudah kita lewati. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip ibadah. Karena Allah menciptakan seluruhnya untuk kita dan kita diwajibkan untuk beribadah sebagai tugas hidup, maka ada prinsip ibadah. Yang pertama adalah bahwa ibadah itu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip yang pertama itu adalah bahwa yang berhak untuk disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita laksanakan, semua aktivitas kita tertujunya pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada unsur-unsur yang lain. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Ria, pamer atau apapun ya. Taruhlah kita itu mau mencari maisha, taruhlah kita mau bekerja untuk mencari makan, seyogyanya kita mesti mempunyai suatu keyakinan bahwa bekerja itu kewajiban, rezeki itu mengikuti pemberian. Saya ulangi lagi, bahwa bekerja, beraktivitas itu kewajiban, sementara rezeki itu pemberian. Oleh karena itu, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan niatan ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka rezeki kita akan mengikuti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, jangan kamu persekutukan sesuatu dengan aku. Jadi ini merupakan suatu ungkapan bagi kita ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala ini, agar niat kita, tujuan kita dalam beraktivitas, dalam penyembahan kepada Allah itu mutlak adanya.
tidak ada intervensi lain-lain. Itu tegas ya ya. Iya, Wa'budullah iya. Jadi prinsip yang pertama itu yang mendasar. Jadi yang berhak disembah tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini harus dipahami dengan baik. Sehingga kalau kemungkinan nantinya ada unsur-unsur yang bisa merusak prinsip pertama ini, harus kita hindari. Contohnya apa ya? Unsur-unsur yang merusak tujuan penyembahan kita kepada Allah itu apa ya? Iya. Unsur-unsur. Nah, gini. Semua kita sudah tahu, sudah paham bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk manusia. Rezeki itu Allah yang membagi, Allah yang memberi, Allah yang menjamin. Itu hal yang mutlak, harus diyakini. Sekarang kita lihat ya, aktivitas seseorang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ambil contoh. Ini merupakan muamalah. Orang jual beli. Pada saat orang itu telah ada jual beli, si pembeli sudah deal dengan harga yang disepakati. Yang menjual sudah memberikan barangnya, yang membeli sudah memberikan uangnya. Uang ini tidak masuk ke dalam kartu, tapi kemudian diapakan? Coro Jawa diobat abit nih, pelaris. Itu sudah salah ya. Jadi ini pelaris. Nah, semua aktivitas baik gerakan ataupun ucapan yang terkait dengan keyakinan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi itu hukumnya gimana? Jadi nanti akan ditanya. Baris. Ya. Siapa yang mengajari ini? Ya. Lapo ben duwe mau obat tabit no. Jadi ini mesti dipahami bahwa hal-hal seperti ini mungkin sepele. Padahal rezekinya sudah diatur, ditentukan oleh Allah. Ya. Kapan turunnya kan begitu ya. Jadi ini sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, itu sudah berlaku ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu dari mana asal usulnya? Nah, oleh karena itu, dan ini prinsipnya. Jadi ada hubungan dengan keyakinan. Ya. Seakan-akan kalau udah digini kan, itu tidak laku udah gitu. Ya, padahal itu adalah hal yang mesti kita cermati. Itu belum yang lain-lain. Artinya ada keyakinan lain bahwa si bulan ini atau adanya binatang ini membawa kesialan bagi kehidupan. Jadi ini mesti dipahami bahwa yang berhak disembah, yang berhak untuk dimintai pertolongan, yang berhak untuk dijadikan satu pijakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang memiliki takdir itu semua adalah Allah ya. Allah yang menentukan. Kita hanya beribadah, bekerja, itu ya. Semua yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan contoh oleh Rasulullah itu demi kemaslahatan. Sehingga prinsip-prinsip ini, prinsip dasar yang pertama ini, semua yang kita gunakan, semua yang kita upayakan, ya, itu hanya untuk mengisahkan Allah, untuk membuktikan bahwa Allah itu esa. Apa yang kita tuntut selama ini, nah, ilmu yang kita cari selama ini, jika sudah kita dapatkan, nantinya ujung-ujungnya ilmu ini akan mengantarkan kita kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi banyak sudah di Eropa pun di Amerika, orang itu masuk Islam itu bukan karena dia ngaji di pondok, mendengarkan ceramah, tidak, tapi dengan ilmu yang dia geluti selama ini, ya, apakah itu biologi, apakah fisika, apakah kimia, ya, apakah ilmu disiplin yang lain. Ternyata semua ilmu yang dia punyai justru akan mengajak, menuntun pemilik ilmu itu, yaitu manusia yang menuntut ilmu itu, akan mengakui dan dia akan mengatakan la ilaha. Jadi hadirnya hidayah itu atau kalimat itu karena kita bahasanya Jawa ngilmoni gitu ya. Ngilmoni.
Jadi mau belajar rasanya. Jadi insya Allah saudara-saudara kita yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, ya di dunia Barat pada umumnya masuk Islam itu karena disiplin ilmunya itu menuntun dia untuk mau ataupun tidak mau akan berucap tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi itu prinsip yang pertama. Nah kemudian kalau kemudian disebutkan dalam Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan ada hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon sesuatu, menyembah dulu ya, menyembahnya dulu ya, menyembahnya dulu. Memohon pertolongan itu adalah merupakan haknya dia untuk mendapatkan pertolongan secara mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harus kewajiban dilakukan dulu gitu. Kewajibannya dilakukan dulu. Nah, makanya dia ada mesti keseimbangan gitu. Ada keseimbangan. Prinsip tawazunnya. Di dalam Islam itu prinsipnya tidak ada hak tanpa kewajiban, tidak ada kewajiban tanpa hak. Nah selama ini kadang-kadang orang pintar untuk menuntut hak dengan dalil hak asasi manusia yang digembar-gemborkan, tapi dia tidak pernah menyinggung sama sekali kewajiban asasinya, sehingga kewajiban asasi dan hak asasi itu harus ada keseimbangan, tawazun, prinsip-prinsip keseimbangan. Nah, para pemirsa yang budiman, sahabat ngajimu yang saya cintai, adapun prinsip yang kedua adalah ibadah. Ada sebuah pertanyaan dari diri saya. Itu kalau kita mempersekutukan Allah, artinya kita itu beribadah bukan tujuannya kepada Allah, itu pengaruhnya apa ke amal ya nantinya? Nah, gini. Di dalam prinsip yang pertama bahwa semua ibadah itu tertuju kepada Allah, maka jika ada unsur-unsur kemusyrikan, artinya menyekutukan Allah, dari remaja sudah sholat, sudah zakat, puasa, bahkan umroh karena dia itu anak orang kaya, tapi kemudian di ujung-ujung umurnya orang ini kemudian naudzubillah musyrik, menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh amalannya sudah ia lakukan selama ini menjadi batal. Masya Allah. Hangus ya. Jadi prinsip dasar yang pertama ini ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, penyembahan itu hanya untuk Allah, pengabdian hanya kepada Allah, maka menjadikan jika kemudian cacat di dalam amaliyahnya disebabkan karena syiriknya tadi, maka seluruh amal menjadi batal. Jadi artinya setiap saat, setiap waktu kita minta sama Allah petunjuk ya. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu perlu. Sebagai analogi mudah aja, sebagai satu kias yang mudah. Begini, ada orang sudah ya, kemudian dia sholat, sholatnya sholat subuh. Takbiratul ihram sudah dengan khusyuknya ia lakukan, iftitah ia lakukan, baca Al-Fatihah sudah ia lakukan dengan cermatnya, dengan khusyuknya, dan doa-doa sudah. Tapi kemudian pada tahiyat akhir, pada tahiyat itu dia kentut, sudah barang tentu mulai takbiratul ihram sampai dengan tahiyat tadi, karena dia tengah-tengah tahiyat itu kentut, semua itu dibatal, sholatnya batal. Oleh karena itu, prinsip yang pertama tentang kemurnian tauhid ini ya adalah bahwa pada saat dia itu beribadah, mengumpulkan sekian banyak ibadah, tapi ujung-ujungnya dia menjadi musyrik, naudzubillah ya, musyrik, maka amal-amal yang telah lalu itu menjadi hangus, batal, disebabkan akidahnya. Nah ini kalau dalam dunia pernikahan juga akan seperti itu, disebabkan orang itu asalnya sama-sama muslim, atau yang laki-laki muslim yang perempuan muslimah, akad nikah menjadi sah. Begitu salah satunya itu menjadi murtad, maka nikahnya menjadi batal.
Jadi itu prinsipnya begitu. Akidah juga begitu. Jika akidah seseorang itu ternodai dengan kemusyrikan, maka amaliyah yang telah lalu menjadi batal. Sebab amaliyah itu tertujunya hanya Allah semata. Berarti ini sangat penting ya? Sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Makanya ada nggak ya apa di era kini tuh yang kita tuh nggak sadar bahwasanya kita tuh musyrik atau syirik kepada Allah, dan menjadi orang-orang musyrik yang kita nggak sadar itu rawan ke arah perbuatan syirik gitu ya. Iya, jadi gini, kadang-kadang adanya ibadah itu menjadi tidak sama. Ada beberapa penyebab. Penyebab pertama bisa jadi pemahaman dalil, satu dalil tapi pemahamannya beda, berakibat amaliyahnya beda. Tapi juga ada perbedaan amal disebabkan yang satu murni dari Allah dan Rasulnya, tetapi yang satu ini di samping ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, tapi dia kemudian mencampur dengan ibadah-ibadah. Rasanya dimodifikasi. Ya, dimodifikasi. Makanya prinsip-prinsip ibadah itu tidak hanya satu, mungkin akan banyak. Di antaranya adalah seyogyanya yang namanya ibadah itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulnya. Jadi ini mohon diperhatikan baik-baik supaya nanti orang tidak kemudian semau-maunya di dalam beribadah. Ibadah tak aturan-aturannya ya. Nah, itu yang pertama ya. Nanti kita lanjutkan dengan prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah ibadah harus dilakukan tanpa perantara. Para pemirsa yang budiman dan sahabat ngaji maju yang saya cintai. Sebentar ya, sebelum dilanjutkan ini minta tolong mikrofonnya bisa dipasang ya. Oh gitu ya. Iya. Oh. Biar suaranya lebih mantap gitu ya. Siap. Iya. Ya. Monggo lanjut ya. Ya. Jadi kalau kemudian ibadah itu dilakukan, seyogyanya ibadah itu tidak melalui perantara. Ini yang kedua ya, prinsip yang kedua. Ya, prinsip yang kedua. Makelar ya, anak perantara. Ini secara guyonan, ya, secara guyonan. Tapi ini sering terjadi. Pada saat Jumat telah tiba, waktu Jumat telah tiba, ada seorang itu berjalan dengan khusyuknya menuju masjid. Disapa oleh temannya yang masih duduk di atas becak misal, atau cangkruk-cangkruk di tepi jalan atau di pos kampling. Sang teman bertanya, nanti apa Jumatan? Apa Jumatan? Apa yang kemudian yang lakukan? Ya wes, aku titip salam aja. Aku titip salam aja. Ini sebetulnya fenomena di tengah masyarakat kita. Walaupun itu keguyonan, tapi ini ada hubungan kemudian dengan prinsip yang kedua ini. Ibadah itu tidak ada istilah dilaksanakan dengan perantara. Ibadah itu langsung kepada Allah. Ya. Kalau kemudian orang begini, Ustadz, kalau saya itu berdoa, maka doa saya dapat dipastikan dan diterima oleh Allah. Tapi kan sebab saya ini banyak dosanya. Ya. Saya banyak dosanya, banyak maksiatnya, sholatnya juga tidak pernah khusyuk, ya, puasanya juga hanya Ramadan saja, puasa sunnah tidak pernah saya lakukan. Jadi saya merasa jauh dengan Allah. Jadi kalau saya doa, saya punya keyakinan tidak akan diterima oleh Allah. Padahal jelas ya, ud'uuni astajib lakum gitu ya. Kalimat-kalimat seperti itu sebetulnya dia menandakan orang yang putus asa dari rahmat Allah. Itu atau ketidakpercayaan diri karena merasa jauh tadi kurang pede. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan ku ijabahi doamu itu. Akan ku kabulkan doamu itu. Bahkan dalam satu riwayat, jika ada seorang hamba itu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, Allah itu malu jika kemudian tidak menuruti apa yang ia minta.
Apalagi berdoa di sepertiga malam terakhir ya, gitu ya. Utamanya itu. Sehingga ada ayat yang lain yang memberikan topangan di situ ya. Jadi menguatkan pendapat bahwa ibadah itu langsung saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika mereka bertanya kepadamu, jawablah bahwa aku ini dekat. Allah itu dekat, ya. Allah maha mendengar. Allah itu merasa malu kalau tidak mengabulkan doa para hambanya. Bahkan Allah sudah menjanjikan, berdoalah akan kuijabahi. Ud'uni astajib lakum. Tinggal kita maunya beribadah atau tidak. Allah sudah membuka pintu lebar-lebar, ya. Beribadahlah. Sekian puluh Rasul, sekian puluh Nabi sudah diturunkan untuk membimbing masyarakat, ya, membimbing manusia untuk bagaimana cara beribadah. Ya, terus begini ya pertanyaannya, kalau orang itu berdoa, kemudian ya tadi ya menggunakan perantara itu dalam hukum Islam sendiri bagaimana hukumnya ya?